Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMK Negeri 1 Kota Magelang dalam upaya mewujudkan sekolah adiwiyata. Anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari Anissa Rahmawidayati NPM 19103050024, Nastiti Rahayu Pujianti NPM 19103050081. Selanjutnya ada Reisa Zumala Zain NPM 19103050080, Rifki Tiara Febrianti NPM 19103050065. Selanjutnya ada Wina Asrianti NPM 19103050099. Selanjutnya ada Syahrul Ramdhani dengan NPM 19103051006. Dan yang terakhir ada Siti Asriati dengan NPM 19103051009. Baik, yang pertama ada ringkasan. Pendidikan lingkungan hidup atau disingkat dengan PLH merupakan media untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat melalui proses belajar. Pendidikan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat melalui kegiatan formal, informal, maupun non-formal. Di pendidikan formal, PLH ini termasuk dalam mata pelajaran, sedangkan pada pendidikan non-formal, pendidikan lingkungan hidup dapat melalui kegiatan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan umur siswa. Salah satu penerapan dari lingkungan hidup dalam kehidupan ialah dengan adanya program sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidupnya. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan prinsip dasar, yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Adapun tujuan pendidikan lingkungan hidup diantaranya yaitu kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, kecakapan, evaluasi, dan partisipasi. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai keadaan secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada sekolah adiwiyata. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu melakukan wawancara, survei, dan dokumentasi. Wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah adiwiyata kepada guru ataupun murid di SMK Negeri 1 Kota Magelang. Langkah selanjutnya yaitu survei, dilaksanakan dengan mengamati secara langsung proses nyata dari kegiatan adiwiyata di sekolah SMK Negeri 1 Kota Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Upaya untuk mengurangi masalah lingkungan menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh semua kalangan. Salah satu wujud kepedulian yang dapat meminimalisir masalah tersebut adalah menggalakkan pendidikan lingkungan hidup sekaligus konservasi sumber daya alam sejak dini. Nah, pendidikan lingkungan perlu diajarkan karena bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian dalam memperbaiki kualitas hidup yang bersahabat dengan alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Upaya untuk mengurangi masalah lingkungan menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh semua kalangan. Salah satu wujud kepedulian yang dapat meminimalisir masalah tersebut adalah menggalakkan pendidikan lingkungan hidup sekaligus konservasi sumber daya alam sejak dini. Nah, pendidikan lingkungan perlu diajarkan karena bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian dalam upaya memperbaiki kualitas hidup yang bersahabat dengan alam serta ramah terhadap lingkungan. Peningkatan kualitas siswa diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Artinya, tidak hanya terintegrasi melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga perlu kajian praktis yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji pendidikan
kesadaran lingkungan supaya pelaksanaannya berlangsung efektif. Nurani dan kawan-kawan 2014. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu diketahui secara nyata kondisi objektif dari kesadaran siswa terhadap lingkungan. Dalam kenyataan, sebagian SMA atau SMK sudah menyelenggarakan sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Dewi Yata. Salah satunya yaitu SMK Negeri 1 Kota Magelang. Kondisi-kondisi ini dalam kehidupan sangat berpengaruh terhadap kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait kebijakan pendidikan lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan sekolah adiwiyata di SMK Negeri 1 Kota Magelang. Baik, yang selanjutnya ada telaah pustaka. Jadi di sini ada beberapa penjelasan atau ulasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan hidup. Di sini sebetulnya ada beberapa pengertian mengenai lingkungan hidup. Salah satunya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa arti lingkungan hidup itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu ruang dengan benda, keadaan, daya, dan makhluk hidup. Termasuk juga di dalamnya adalah manusia serta perilakunya yang berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri serta makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua yaitu mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung antara komponen yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan sehingga membentuk satu kesatuan ekosistem yang utuh. Nah, manusia inilah yang menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup tersebut. Yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya sehingga apabila terjadi salah satu gangguan yang ada di salah satu komponen lingkungan tersebut, baik komponen biotik maupun abiotiknya itu juga akan memberikan dampak kepada manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada program Adiwiyata. Tim Adiwiyata Nasional tahun 2012 ini menyebutkan bahwa Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk tujuan program Adiwiyata ini adalah untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk pelaksanaan program Adiwiyata ini diletakkan pada dua prinsip dasar, yaitu yang pertama ada partisipatif. Jadi komunitas sekolah itu terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi sesuai dengan tanggung jawab dan peran. Lalu yang kedua itu berkelanjutan. Jadi seluruh kegiatan itu harus dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Nah, untuk mencapai tujuan program Adiwiyata ini ditetapkan 4 komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata. Yang komponen yang pertama itu ada kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi mengenai keadaan secara deskripsi. Menurut Sugiono 2015. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan lingkungan hidup pada sekolahan adiwiyata. Nah, yang seperti sudah dijelaskan tadi ya, sekolahan yang kita lakukan yaitu ada di SMK Negeri 1 Magelang. Di sana terdapat ekskul Green School. Kemudian untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi wawancara, survei, dan melakukan dokumentasi. Selanjutnya mengenai analisis dan pembahasan. Jadi, Go Green sendiri itu artinya gerakan penghijauan kembali untuk mengantisipasi kerusakan bumi yang diakibatkan oleh polusi dari industri di mana-mana, asap kendaraan, kebocoran lapisan ozon, sehingga dapat terjadi global warming atau pemanasan global. Nah, kegiatan menanam pohon itu dapat mengurangi polusi udara dan penyerapan air serta mendukung pelestarian hutan. Perilaku tersebut dapat mencegah pemanasan global atau global warming. Hal ini bagian dari upaya pemerintah untuk melestarikan lingkungan. Nah, Green School itu adalah konsep yang mengajak seluruh warga sekolah untuk membentuk peduli dan melestarikan lingkungan sekolah yang sejatinya berperan sebagai lembaga penanaman nilai-nilai kepada peserta didik untuk menjaga melestarikan kehidupan ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki komitmen secara sistematis mengembangkan program-program untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke seluruh aktivitas sekolah. Karenanya, tampilan fisik sekolah ditata secara ekologis, sehingga wahana pembelajaran bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan. Setelah melakukan wawancara mengenai perbedaan sebelum ataupun setelah adanya kegiatan Green School dalam program sekolah adiwiyata memberikan pengaruh ataupun dampak dapat dilihat secara langsung ataupun tidak. Hal tersebut dilihat mengenai kondisi lingkungan yang terlihat lebih asri dan bersih sehingga enak dipandang. Kemudian untuk lingkungan lebih tertata terutama dengan adanya tumbuhan dan fasilitas penunjang sekolah adiwiyata yang dilakukan oleh ekstrakurikuler Green School di SMK Negeri 1 Magelang. Sekolah dalam pelaksanaan adiwiyata merupakan implementer program, bukan sasaran program. Dalam hal ini yang menjadi sasaran pembinaan adiwiyata adalah unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, yaitu guru, murid, wali murid, komite, penjaga sekolah, karyawan sekolah, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah, agar dapat ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian, untuk kebijakan implementasi pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Adiwiyata SMK Negeri 1 Kota Magelang, kebijakan pengimplementasian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 65 Ayat 2, bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah membuat skema pada bidang pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah. Yang pertama, program sekolah berwawasan lingkungan, di mana program sekolah berwawasan lingkungan ini adalah sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah program sekolah adiwiyata. Di sekolah ini, program sekolah adiwiyata sudah memasuki tahun ke-9 dan kegiatannya didukung dengan pembentukan organisasi ekstrakurikuler Green School atau siswa peduli lingkungan dengan berbagai kegiatan. Sekolah ini diangkat statusnya menjadi sekolah adiwiyata karena memang memiliki banyak faktor yang mendukung program ini. Kemudian, kurikulum pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran sekolah. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik.
Kemudian pada tingkat sekolah menengah atas, pemerintah memang tidak mewajibkan sekolah untuk menyelipkan pendidikan lingkungan hidup di mata pelajaran. Namun, pendidikan lingkungan hidup harus bisa disampaikan dan ditanamkan pada siswa. Di SMK Negeri 1 Kota Magelang, pendidikan lingkungan hidup ini diselipkan dalam pelajaran seperti pada mata pelajaran fisika dan kimia yang dituangkan dalam bentuk soal-soal pada saat ujian, serta sudah diterapkan pada pelajaran praktek di bengkel ataupun lab melalui adanya standar operasional prosedur pemakaian alat-alat, mesin, listrik, air, dan sebagainya. Kemudian juga diselipkan pada pembinaan usai kegiatan-kegiatan siswa seperti sehabis upacara ataupun sehabis senam dan pada kegiatan Jumat bersih tiap 2 minggu sekali. Kemudian bentuk pengimplementasian pendidikan lingkungan hidup di SMK Negeri 1 Kota Magelang yang lain adalah bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada warga sekolah. Nah, penerapannya itu melalui kegiatan pembinaan, kemudian Jumat bersih yang diisi dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah dan kelas, kemudian penerapan pemilahan sampah antara sampah kering, sampah basah, logam, plastik, dan sebagainya, kemudian himbauan penggunaan energi dengan hemat melalui lisan dan tulisan, kemudian merawat tanaman sekolah, dan penerapan pada ekstrakurikuler Green School sendiri sebagai penggiat lingkungan. Kemudian adanya dukungan stakeholder terhadap sarana dan prasarana menunjang pendidikan lingkungan hidup. Nah, bentuk dukungan ini antara lain pembinaan secara berkala kepada warga sekolah, kemudian sosialisasi pendidikan lingkungan hidup, workshop kegiatan lingkungan hidup, dan bantuan dana guna mendukung kegiatan lingkungan hidup seperti pengadaan alat-alat pembuatan kompos, penanaman toga, dan sebagainya yang mendukung kegiatan dari Green School itu sendiri. Nah, kemudian yang poin E ada pembentukan organisasi siswa peduli lingkungan. Nah, ini dibentuk beriringan dengan naiknya status sekolah menjadi sekolah adiwiyata. Organisasi ekskul ini bertujuan untuk menghimpun siswa-siswi yang berminat menjadi penggiat lingkungan serta berkegiatan mengenai sekolah adiwiyata. Nah, ada 6 sektor bidang utama dari kegiatan Green School ini. Yang pertama adalah bank sampah. Di bank sampah ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pemilahan sampah organik dan anorganik. Implementasinya yaitu pada pengadaan tong sampah yang sudah dibedakan jenisnya, kemudian penampungan sampah organik dan anorganik di bak penampungan, lalu terdapat juga sistem pengolahannya. Di sekolah ini untuk sampah anorganik seperti botol-botol, gelas, kaca, dan sampah anorganik lainnya disalurkan kepada pengepul untuk dijual. Dan juga sampah ini berasal dari siswa-siswi itu sendiri melalui kegiatan patroli sampah, di mana dari pengurus Green School nanti akan keliling untuk mengumpulkan sampah yang sudah dibawa oleh siswa dari rumah. Nah, sampah ini bisa sampah organik maupun anorganik. Untuk sampah organik ini nanti dibuat kompos. Kemudian untuk sampah anorganik ini akan dijual. Nah, keuntungannya ini nanti yang didapat akan dibagi dua antara pihak Green School dan juga siswa itu sendiri, dimana untuk siswa nanti dibelikan alat tulis atau keperluan sekolah lain. Nah, jadi kegiatan ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk siswa-siswi itu sendiri atau anggota dari Green School. Kemudian sektor yang kedua itu kompos. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa sektor ini mewakili kegiatan pengomposan. Nah, sampah organik dari tong sampah akan dihimpun dalam bak penampungan dan nanti akan diproses kembali menjadi pupuk kompos melalui beberapa tahapan. Nah, seperti penimbunan dengan diberi cairan khusus untuk mempercepat laju pembusukan sampah. Kemudian ada sebelumnya ada peracahan menggunakan alat. Juga nanti kalau sudah memenuhi kriteria akan dikemas dan digunakan secara mandiri. Nah, di sektor ini kompos itu masih tahap untuk digunakan sendiri dan belum untuk diperjualbelikan. Kemudian sektor bidang yang ketiga ada toga atau tanaman obat keluarga. Nah, kegiatannya biasanya untuk menanam tanaman obat keluarga seperti kencur, kunyit, lengkuas, jahe, dan lain-lain yang mempunyai manfaat sendiri-sendiri. Kegiatan di sektor bidang ini untuk sekarang baru sebatas penanaman saja dan belum dimanfaatkan secara maksimal.
Selain tanaman teman keluarga ini, di SMK Negeri 1 Kota Magelang juga ada kegiatan penanaman tanaman langka yang pada acara tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Magelang pada acara penanaman perdana atau pertama kali tanaman langka di SMK ini. Kemudian sektor bidang selanjutnya ada kerajinan, di mana dalam kegiatannya adalah melakukan 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Dengan salah satu kegiatannya adalah membuat sebuah kerajinan atau produk dari barang-barang bekas. Kemudian hasil kerajinan ini dipajang di dalam etalase di depan ruang sekretariat Green School. Selain itu, di depan sekretariat ini juga terdapat majalah dinding atau mading yang dibuat juga oleh teman-teman Green School, yang kontennya tentu saja tentang lingkungan hidup. Kemudian ada sektor bidang hidroponik. Nah, hidroponik merupakan penanaman tanaman dengan media dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tanpa membutuhkan lahan yang luas. Dan biasanya alat-alatnya ini juga khusus. Biasanya pakai seperti paralon seperti itu ya. Nah, pada sektor ini seharusnya sudah pernah berjalan. Namun untuk 2 tahun ini sektor ini vakum disebabkan karena adanya pandemi dan faktor lain. Mungkin karena tidak banyak pengurus yang ada di sekolah sehingga hidroponik ini kurang untuk diurusi. Kemudian ada sektor bidang jamur. Nah, pada sektor bidang ini kegiatannya adalah pembudidayaan jamur yang berada di sekretariat Green School itu sendiri. Nah, namun karena pembudidayaannya yang jumlahnya masih sangat sedikit, jamur ini baru sebatas dipanen secara mandiri dan belum untuk dijual kepada pihak luar. Nah, dari program Adiwiyata ini juga terdapat banyak komponen untuk menunjang program Adiwiyata seperti pembuatan biopori di lapangan, pembuatan arang dari bahan organik, dan di sini itu masih sebatas untuk tujuan penelitian. Kemudian ada unsur penghematan air dan penghematan listrik dan komponen lain yang saya rasa sangat banyak dan harus dipersiapkan secara matang. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di SMK Negeri 1 Kota Magelang. Yang pertama ada faktor pendukung. Yang pertama ada lahan sekolah yang luas. Nah, lahan di SMK Negeri 1 Kota Magelang ini luasnya hampir 2 hektar dan mungkin bisa lebih kalau menurut data begitu, dan masih banyak lahan terbuka dan lahan hijau untuk mendukung program sekolah Adiwiyata ini. Nah, yang kedua adanya Green School atau organisasi penggiat lingkungan. Dengan pembentukan Adiwiyata ini juga ada Green School. Jadi school ini dibentuk untuk membantu mewujudkan pendidikan lingkungan hidup melalui sekolah Adiwiyata dan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan lainnya. Kemudian adanya partisipasi dari semua warga sekolah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, narasumber berpendapat bahwa semua warga sekolah sudah mau peduli dengan lingkungan, seperti buang sampah sesuai tempatnya, pengurangan pemakaian plastik dengan cara mewajibkan siswa untuk membawa bekal dari rumah, kemudian melaksanakan Jumat Bersih dan kegiatan lain yang mendukung program Adiwiyata ini. Kemudian yang ketiga adanya keempat, kegiatan sosialisasi pihak terkait mengenai pendidikan lingkungan hidup. Dalam program Green School ini juga terdapat sosialisasi mengenai pendidikan lingkungan hidup dan sekolah Adiwiyata sebagai pembekalan untuk memasuki organisasi ini. Dalam penyampaiannya dilibatkan pihak luar seperti unsur pemerintah, dinas pendidikan lingkungan hidup, alumni atau pegiat lingkungan yang dapat memotivasi dan memberikan ilmunya mengenai lingkungan yang dapat dikatakan cukup berhasil untuk membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan sekolah berbasis lingkungan hidup. Kemudian yang selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama ada pemahaman mengenai pendidikan lingkungan hidup warga sekolah, ada yang masih kurang. Nah, ini mungkin di banyak sekolah juga terjadi. Pendidikan lingkungan hidup seharusnya wajib didapatkan untuk setiap siswa, namun di SMK ini belum menyelipkan pendidikan lingkungan hidup pada mata pelajaran. Namun baru sebatas pendidikan dan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan siswa. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang sudah ada itu mata pelajaran yang
seperti fisika dan kimia itu sebenarnya sudah ada dan diimplementasikan dalam bentuk soal. Kemudian kesadaran warga sekolah untuk menjaga lingkungan ada yang masih kurang. Nah, jika pada awal tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup sudah diterapkan di SMK ini, namun pasti ada salah satu atau ada oknum yang masih melakukan pelanggaran atau belum melaksanakan kegiatan lingkungan yang ada. Ketika belum optimalnya perawatan dan pemanfaatan pada sektor bidang program Green School. Sektor dalam program Green School ini sebenarnya sudah sangat bagus dan lengkap, namun ada beberapa sektor bidang yang pemanfaatannya belum maksimal serta perawatan yang kurang dijaga sehingga output yang dihasilkan pun belum mencapai target. Kemudian pembangunan gedung di SMK ini masih berlangsung secara masif dan membutuhkan energi yang banyak, seperti untuk kebutuhan listrik dan air. Nah, ini sedikit mengganggu untuk penilaian dalam program sekolah adiwiyata, karena dalam sekolah adiwiyata itu seharusnya penggunaan energi harus dapat ditekan, namun di sekolah ini karena banyak pembangunan jadinya masih banyak energi yang dibutuhkan dan penghematannya belum maksimal, seperti itu. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Magelang, kebijakan dalam mengimplementasikan pendidikan lingkungan hidup di SMK Negeri 1 Kota Magelang dengan diadakannya program sekolah berwawasan lingkungan, kurikulum pendidikan lingkungan hidup dalam bentuk pembelajaran sekolah, bentuk pendidikan lingkungan hidup yang diberikan kepada warga sekolah, pembentukan organisasi siswa peduli lingkungan. Kegiatan sekolah adiwiyata ini sangat didukung dengan sekolah yang memiliki lahan yang luas, organisasi Green School, partisipasi dari semua warga sekolah, dan kegiatan sosialisasi pihak terkait mengenai pendidikan lingkungan hidup. Kemudian, kegiatan ini memiliki beberapa penghambat, di antaranya pemahaman mengenai pendidikan lingkungan hidup warga sekolah ada yang masih kurang, kesadaran warga yang kurang stabil, sehingga untuk menjaga lingkungan ada yang masih kurang. Kemudian, keadaan organisasi Green School yang kurang stabil sehingga berimbas pada kegiatannya. Kemudian, perawatan yang belum optimal dan pemanfaatan pada sektor bidang program Green School dan belum terpenuhinya beberapa kriteria sekolah adiwiyata. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Magelang, ketika masih ada oknum yang masih melakukan pelanggaran atau belum melaksanakan kegiatan lingkungan, bisa dilakukan dengan adanya pembinaan setiap hari Jumat yang dibina oleh wali kelas masing-masing. Dengan dilakukannya kegiatan ini, bisa meningkatkan semangat siswa terhadap kepedulian lingkungan dengan moto Jumat Bersih, Sabtu Sehat. Untuk bagian selanjutnya yaitu lampiran, ada beberapa tempat yang berhubungan terkaitan dengan Green School yang ada di SMK Negeri 1 Magelang, yaitu seperti slogan-slogan. Nah, di sini untuk divisi yang ada di Green School SMK Negeri 1 Cawang sendiri, yaitu ada mengenai bak sampah. Nah, bak sampah ini alhamdulillah di SMK Negeri 1 Cawang sudah dilakukan secara terpisah, yaitu organik dan yang satu bak sampah kertas. Kemudian divisi selanjutnya yaitu ada toga. Nah, divisi toga ini dia anggotanya tuh melakukan tugas atau prokernya itu yaitu melakukan penanaman tumbuhan-tumbuhan toga, yaitu dimana tumbuhan seperti apotek hidup yang nantinya tuh mereka gunakan untuk keluarga besar yang ada di SMK Negeri 1 Cawang. Nah, untuk tanamannya sendiri seperti tanaman jahe, lengkuas, terus lain sebagainya. Terus ada kerajinan. Nah, kerajinan sendiri di sini yang ada di etalase. Nah, itu merupakan hasil-hasil kerajinan
dari anak-anak SMK Negeri 1 Cawang. Kemudian divisi selanjutnya yaitu ada jamur. Nah, jamur sendiri ini proker yang mereka lakukan yaitu melakukan penanaman jamur. Nah, sebelum dilakukan penanaman jamur, anak-anak SMK Negeri 1 Cawang yang mengikuti ekskul Green School ini dia melakukan pelatihan terlebih dahulu yang notabene mereka mengundang pemateri dari Jogja begitu. Terus kami tidak menemui hasil produksi jamur dikarenakan ekskul sendiri, semua ekskul yang ada di SMK Negeri Cawang ini sedang divakumkan dikarenakan keterbatasan situasi yang saat ini masih belum menentu ya. Terus selanjutnya yaitu ada kompos. Nah, kompos ini seperti yang ada di gambar ya. Kami menemukan beberapa hasil kompos yang sudah diolah oleh anak-anak ekskul Green School yang ada di SMK Negeri 1 Cawang. Kemudian selain itu ada instalasi pengelolaan briket sampah. Itu ruangannya ada ya, sudah terlihat, dan ada juga slogan-slogan yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, kemudian gunakan air seperlunya ketika tidak lagi digunakan harus ditutup. Nah, itu ada beberapa slogan yang berhubungan terkait dengan pendidikan lingkungan hidup sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari presentasi hasil diskusi kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.